Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamarul wujud fi hadzal yawm fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirra wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada beliau Bapak Kiai Busiri, Bapak Kiai Abidin, begitu juga Ibu Lurah yang baru saja hadir bersama kita, begitu juga Ketua LPMK Bapak Karyadi, begitu pula bersama kita alhamdulillah yang Allah berikan kepada beliau amanah untuk menjadi Ketua Takmir Masjid Nurul Huda Ngadirga, beliau Bapak Didik Fitrianto. Mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau-beliau semua khususnya sehat walafiat. Sehate pemimpin, sehate sing dipimpin. Amin Allahumma amin. Benere sing mimpin, benere sing dipimpin. Wis pasti Kak, nek wong tuane bener anake pasti napa mboten? Pasti. Gurune bener, muridé bener. Nah mergo niku nek ana pemimpin sing ora bener meh tingkat RT, RW, lurah, camat, meh sakarepe model tingkatan apa wae, bahkan tingkatan wali kelas sekalipun nek ora bener ya bakalane ngisore ora bener. Bahkan tingkatan kita pribadi, kepala kita ini nek ora bener Pak, ora bakal bener awake. Senajan duwe duit, senajan awake sehat, tapi nek pikiran dadine ora bener kabeh. Coba wong pikiran pasti ngomongnya nglambyar. Alhamdulillahnya Allah berikan kepada kita semua insyaallah pemimpin-pemimpin kita yang kita sebutkan tadi, Allah Ta'ala berikan kepada beliau semua sehat walafiat, panjang umur, keselamatan, dan Allah Ta'ala berkahi hidupnya dan Allah kuatkan sebagai pemimpin insyaallah sehingga menjadi pemimpin yang baik, menjadi ketua yang baik. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula ma'asyaral hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah. Segala puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tiada tara. Wabil khusus nikmat sehat wal afiat. Itu yang paling penting. Yang kedua nikmat iman dan Islam. Yang ketiga nikmat dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Yang keempat nikmat masih dimudahkan oleh Allah untuk hadir di dalam masjidnya Allah, di dalam acara yang bisa menjadikan kita lebih taat kepada Allah. Niki acarane khataman Quran nih Pak. Karena bulan Maulid kalih Maulid nggih. Alhamdulillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sayang kepada seorang hamba, maka di antara tanda-tandanya adalah Allah mudahkan sholat jamaah subuh. Itu tanda Allah sayang sama seorang hamba. Karena baginda Rasulullah SAW juga bersabda, keberkahan setiap hamba daripada umatku, kata Nabi Muhammad, ada di pagi hari. Siapa yang bangun sholat subuh berjamaah, apalagi kalau sampai melakukan yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, yaitu
sholat subuh berjamaah, duduk berzikir kepada Allah sampai waktu isyraq, lalu sholat sunnah isyraq utawi sholat sunnah duha. Napa pahalane? Dawuhe Kanjeng Nabi, iki kabar gembira gawe sapa-sapa sing dereng saged berangkat haji. Maka Kanjeng Nabi dawuh pahalanya seperti mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Alhamdulillah. Nah, tinggal bakda niki mangke salat duhane. Paham ya, Pak? Bakda niki salat duhane. Memang ini hadis disampaikan oleh Nabi karena di sana ada sahabat-sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, mereka ada yang kaya, yang mampu berangkat haji." Ketika itu yang nyampaikan ini orang yang dari luar Mekah ketika bertemu dengan Nabi. Dan di sana ada orang yang tidak mampu. Di sana bukan ada yang penduduk Mekah yang tidak bisa berangkat haji, ataupun penduduk Mekah tapi tidak punya bekal untuk haji. Karena ibadah haji itu juga ibadah yang berat, sampai dikasih namanya 2 kali tahallul. Ya. Maka karena itu Rasulullah menyampaikan hadis ini, siapa yang sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah sampai waktu isyraq atau waktu duha tadi, ya, maka Allah lalu mengerjakan sholat sunnah, maka Allah berikan baginya pahala haji dan umrah sempurna. Masya Allah. Paling enak itu ketika orang ngaji, Pak. Paling enak kalau orang apa, Bu? Ngaji. Orang kalau sudah ngaji taklim itu bakal enak semuanya. Tidak ada yang tidak enak. Contohnya lagi, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat qobliyah subuh atau salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka itu kalau ada pertanyaan, siapakah orang yang paling kaya? Siapa orang yang paling kaya, Bu? Siapa orang yang paling kaya, Pak? Yang salat sunnah qobliyah subuh. Kenapa? Karena dia mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Kalau dunia ini diisinya semua dikumpulkan, ada emas, ada perak, ada apa lagi, Pak? Ada wong ayu, ada apa lagi, Pak? Ono sawah, ono apa mana, Pak? Ono laut, ada ikan, ada bangunan, ada macam-macam. Dikumpulkan semua itu diberikan kepada jenengan, tidak ada bandingnya ketimbang daripada jenengan mendapat pahala yang Allah sudah sediakan untuk orang yang sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh. Masya Allah. Inilah kenikmatan kalau orang yang nuntut ilmu. Tidak cukup di situ. Lihat orang yang duduk sekarang ini, Bu. Ini hari apa? Ahad. Siapa yang menuntut ilmu, pembukaan menuntut ilmu di hari Ahad, maka Allah akan bukakan baginya 1 minggu sepenuh kebaikan-kebaikan. 1 minggu penuh kebaikan-kebaikan. Nah, kalau kita sebulan sekali, ya berarti minggu ini ketemunya minggu depan. Paham ya? Minggu ini ketemunya minggu depan. Tapi kalau ngajinya enggak tiap minggu, tapi sholat subuh berjamaahnya tiap hari. Sholat apa lagi? Setiap hari Ahad ketemu sholat subuh berjamaah juga, maka mendapatkan kemuliaan selama 1 minggu. Nah, lalu yang perlu kita ketahui, duduknya kita dari pagi, dari subuh sampai pagi hari ini tadi, atau sebagian mungkin tidak ikut subuhan di sini tapi subuhan di rumah karena untuk menjadi imam di rumah misalnya, ya. Kita lihat waktu itu terbagi menjadi dalam 24 jam terbagi menjadi 5 waktu pokok utama. Dalam 24 jam tergantung 5 waktu ini. 5 waktu ini tadi baik beres, maka yang lainnya akan baik dan beres. Waktu apa saja? Yang pertama waktu dari sebelum subuh sampai subuh, yaitu waktu qiyamul lail, waktu tahajud kalau gampangannya kita nyebutnya, atau lebih tepatnya lagi waktu sahur, ya.
jam 3, kalau subuhnya jam 4 kurang, jam 3 kira-kira atau setengah 4. Yang kedua, waktu sholat subuh sampai waktu isyraq seperti ini. Yang ketiga adalah waktu daripada habis isyraq sampai waktu isyraq sampai jam 9 kurang lebih, yang ketiga. Yang keempat adalah waktu sebelum maghrib, jam 4, setengah 5. Dan yang kelima adalah waktu antara maghrib dan isya. Siapa yang waktu antara maghrib dan isyaknya baik, maka Allah akan berikan malamnya kebaikan. Ditulis kita dalam keadaan kebaikan. Siapa yang waktu daripada subuhnya sampai isyraqnya baik, ditulis sama Allah kebaikan sampai waktu asar. Dan begitu seterusnya putaran daripada waktu-waktu yang mulia tersebut. Nah, karenanya kita di tempat yang mulia ini, lebih-lebihnya di masjid Allah, maka di sini ada ilmu yang mungkin banyak yang sudah tahu, tapi sekedar saya mengingatkan saja. Jangan lupakan niat iktikaf, Pak. Jangan lupakan niat iktikaf. Karena ini gampang amalannya, besar pahalanya. Saya kasih gambaran, kita ini semua yang hadir, yang niat iktikaf akan dilihat oleh orang-orang yang soleh. Cahaya kita ini pahalanya terus nyambung sampai langit Allah. Yang tidak niat iktikaf, ya tidak kelihatan cahayanya, redup. Maknanya pahala kita tidak mendapat yang banyak. Loh, apa itu iktikaf? Iktikaf itu adalah niat berdiam diri di masjid walaupun sesaat. Niat apa? Berdiam diri di masjid walaupun sesaat. Seperti contohnya, saya masuk masjid mau matikan kipas angin, tadi lupa. Masuk aja masjid, saya niat iktikaf di masjid ini. Lalu matikan kipas angin, keluar lagi. Kita mendapat pahala ibadah di masjid. Ibadah, dapat pahala. Padahal kita ngapain di masjid tadi? Hati. Lah kalau kita niat ibadah, niat masuk masjid tadi, begitu berdiri di masjid, saya niat iktikaf. Dari sekarang sampai nanti kita bangun, dihitung pahala ibadah selain daripada pahala yang kita baca tadi, baca khataman Quran, baca asroqalan. Paham ya? Selain pahala itu, inilah kenikmatan daripada orang yang nuntut ilmu. Nah, ketika iktikaf dapat pahala. Lagi Pak, kita duduk di masjid menjadi tamunya Allah. Maka karena itu pentingnya niat masuk ke masjid. Selain tadi di masjid niat iktikaf, niat ya Allah, saya ke masjid ingin menjadi tamunya Allah. Siapa yang menjadi tamu Allah, maka tidak akan keluar dalam keadaan tangan kosong. Kalau kita jadi tamunya bulurah, kita ke rumahnya bulurah, mosok balik rono sugahan apa-apa, mboten enten sugatan, mboten mungkin. Kalau kita jadi tamunya Pak Camat, kalau kita jadi tamunya daripada orang yang kaya, bagaimana kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala? Maka kita yakini tidak mungkin doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di tempat ini banyak-banyak doa, khususnya untuk anak-anak kita. Karena ini yang hadir banyak bapak-bapak dan ibu-ibu, maka disinilah yang ingin saya sampaikan. Di akhir zaman ini banyak sekali di antara kita yang pasti mengeluh tentang anak. Anak itu pertama hadiah, yang kedua tanggung jawab untuk kita. Hadiah dari Allah, yang kedua adalah anak itu tanggung jawab. Sampai ada seorang wali min auliyaillah, beliau berkata ngeten, saya iri dengan orang yang tidak memiliki keturunan. Lalu beliau mengatakan lagi, dan saya lebih iri lagi dengan orang yang tidak memiliki istri. Loh, ini kabar gembira sama yang tidak punya istri. Beliau mengatakan karena yang tidak memiliki keturunan, dia tidak memiliki tanggung jawab kecuali hanya istrinya saja. Dipintakan pertanggungjawaban istrinya saja. Dan siapa yang tidak punya istri, dia tidak memiliki pertanggungjawaban kecuali hanya dirinya saja. Nah, disinilah pentingnya seorang peran laki-laki.
Maka karena itu khususnya kaum bapak-bapak, jangan pernah kasih kendor dalam mendidik keluarga kita, khususnya anak-anak kita, lebih khususnya lagi anak perempuan kita, Pak. Entah wallahu alam di daerah sini ataupun di daerah sekitar sini, berapa banyak yang kita tahu mana itu tadi anaknya, naudzubillah min dzalik, sudah tidak dalam keadaan perawan sebelum menikah. Ini kejadian mau diakui atau tidak pasti ada. Karena itu kita jangan sampai termasuk golongan yang seperti itu. Maka karenanya mulai dari sekarang ingat-ingat hadis Nabi SAW ini, Pak. Rasul SAW bersabda, besok di hari kiamat ketika seluruh penduduk surga dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, penduduk neraka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, maka daftarnya sudah tertulis. Di sana akan ada daftar anak, nama seorang anak yang bapaknya orang soleh, kata Nabi Muhammad SAW. Bapaknya orang soleh, ibunya solehah, ngaji ke masjid, tidak pernah ditinggal, baca zikir, Quran khatam selalu, ikut kiai, ikut ziarah, tapi anaknya tidak dididik menjadi anak yang soleh atau solehah. Fadakhalan nar, anaknya masuk neraka. Faqala aina abi wa ummi, mana bapak dan ibuku, kata Nabi SAW. Ini anak mencari mana bapak dan ibuku, ya Allah. Allah Ta'ala menjawab, inna abukuma, bapak dan ibumu orang yang soleh solehah, kamu tidak, masuklah ke dalam neraka. Maka anak itu mengatakan, ya Allah, saya menjadi seperti ini, tidak kenal engkau, tidak kenal nabimu, tidak kenal syariatmu, karena bapakku kalau subuhan sendiri, kalau ngaji sendiri, ibuku berangkat pengajian sendiri, sowan kepada para ulama, para kiai, ziarah para aulia Allah, berangkat sendiri, tidak pernah ngajak aku, tidak pernah didik aku ke tempat ngaji, tidak pernah ngajarkan aku Al-Quran, tidak pernah kenalkan kepada kiai, bahkan aku pun tahu tentang engkau dan Nabi Muhammad hanya sebatas di sekolahan saja. Maka apa jawaban daripada anak tersebut? Lalu apa yang kau minta? Sesungguhnya ya Allah, aku menuntut tanggung jawab daripada orang yang berbuat zalim kepadaku. Berbuat zalim katanya, iya. Allah tahu, tapi Allah ingin memberitahu kepada kita akan hadis ini. Siapa yang berbuat zalim? Fulan dan fulan, dipanggil ayah dan ibunya. Lalu ayah ibunya menghadap, ya Allah, ada apa gerangan memanggil? Aku sudah ada di dalam surga. Maka Allah mengatakan, ini ada orang yang bertanya kepada, menuntut daripada haknya. Karenanya engkau berbuat zalim kepadanya. Maka anak itu mengatakan, orang tua itu mengatakan, kita loh ini bukan orang lain loh, kita ini orang tua. Mengatakan, ya Allah, aku telah berikan haknya anakku. Dia dari bayi sampai besar, sampai menikah, aku berikan pakaian tidak pernah lepas, aku selalu beri makan, aku sekolahkan, aku juga berikan daripada sepeda motor, bahkan aku bangunkan rumah, aku siapkan sawah bahkan sekalipun. Bahkan aku sudah siapkan tempat dia untuk kerja, ya Allah. Aku nikahkan dia. Bahkan terkadang anaknya dititipkan ke tempatku, ya aku beri makan. Maka apa jawaban anak itu tersebut? Ya Allah, urusan dunia bapakku nomor satu, ibuku nomor satu, hebat, tidak pernah terlewat. Tapi urusan akhirat bapak dan ibuku tidak pernah memperhatikanku. Maka karena itu ya Allah, mulai sekarang aku tuntut ya Allah, bapak dan ibuku masuk neraka bersamaku. Maka Allah perintahkan, wahai ayah dan ibu, ikutlah kepada anakmu ini sehingga masuk neraka. Padahal bapak ibunya orang yang soleh-solehah. Lihat Pak, inilah fenomena di akhir zaman. Maka di akhir zaman ini sebenarnya lebih mudah, karena setannya cuma satu, handphone. Kalau dulu setannya banyak, metu omah setan, konco yang mungkin jadi setan, ngkudolan adoh ya bingung dan lain sebagainya. Sekarang gampang, cuman satu. Tapi masalahnya setannya ini kantil terus. Nah itu tadi.
Satu tapi kantil terus. Karena itu saya ingin menyampaikan hadisnya ini secara komplit dulu. Ya, nanti saya ingatkan saja. Lalu Rasulullah menyebutkan lagi hadis ini lanjutannya adalah kabar gembira, Pak. Apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Akan tetapi di sana nanti ada orang yang anaknya soleh, anaknya solehah, dididik oleh orang tuanya. Akan tetapi orang tuanya termasuk ahli neraka karena bukan ahli ibadah, karena suka maaf riba, rentenir dan lain sebagainya. Ketika itu Allah Ta'ala masukkan bapak dan ibunya ke dalam golongan ahli neraka, sedangkan anaknya masuk ke dalam surga. Ketika anak masuk surga, apa yang disebutkan? Anak itu mencari ayahnya, ya Allah, mana daftar golongan kakekku ada, pamanku ada, bibiku ada, saudaraku ada, mana ayah dan ibuku ya Allah? Maka dikatakan bapak dan ibumu bukan orang yang soleh-solehah, maka keduanya ada di dalam neraka. Maka sehingga itu diambillah, ya Allah, aku berharap dengan amal solehku ini ya Allah, dengan apa yang sudah aku jalankan ya Allah, aku dapat memberi syafaat kepada ayah dan ibuku yang sudah ada dalam neraka. Karena aku tidak ngerti ngaji, aku tidak ngerti kiai, aku tidak ngerti masjid, aku tidak ngerti nabi, aku tidak ngerti sholat, aku semua karena didikan orang tuaku. Betul, dulu orang tuaku kalau subuh tidur ya Allah, tapi aku selalu dibangunkan dan pasti disuruh ke masjid. Betul, kalau sore orang tuaku baru pulang kerja, tapi tidak pernah orang tuaku membiarkan aku tidur di sore hari kecuali suruh bangun untuk berangkat ngaji. Benar, aku tidak pernah diletakkan di tempat daripada yang baik, tapi orang tuaku selalu memperhatikan aku, siapa temanku, dudukku, dan selalu mengingatkan dan bahkan tidak segan-segan untuk memukulku dalam pendidikan agama. Memang orang tuaku bukan ahli agama, bahkan mungkin dia melakukan maksiat. Karena itu ya Allah, aku memohon ya Allah, amal solehku ini semua karena didikan orang tuaku. Aku berharap orang tuaku engkau masukkan ke dalam surga. Maka Allah Ta'ala katakan, hei bapak dan ibunya si fulan, masuklah keduanya ke dalam surga. Masya Allah. Lah kita kan pinginnya ndak yang pertama, ndak yang kedua, pinginnya yang ketiga. Siapa itu? Di sana ada golongan yang mereka ketiga-tiganya, bapaknya, ibunya, anaknya masuk surga tanpa kenal dengan neraka. Amin ya Rabbal. Disinilah Pak, Bu, yang perlu saya ingatkan bersama-sama, khususnya untuk saya punya anak walaupun masih kecil-kecil. Hati-hati handphone yang dipegang oleh anak kita, dicek, bahkan kalau bisa setiap saat, setiap waktu. Tontonannya apa saja, YouTube-nya apa saja, Instagram-nya apa saja, Facebook-nya apa saja, TikTok-nya apa saja, WhatsApp temannya siapa saja, grupnya siapa saja, apa saja pembicaraannya, kemana dia, mau apa dia, apa saja yang dilihat, apa saja yang ditonton. Perhatikan, karena ini semua tanggung jawab kita orang tua. Kalau enggak saya perhatian dan saya sayang pingin kita semua bareng-bareng masuk surga, saya enggak bakal ngomong gini Pak. Tapi karena saya pingin semuanya kita, saya, jenengan, anak-anak kita, keluarga kita semua masuk surga bareng bareng. Karena itu perhatikan, ini akhir zaman, Nabi Muhammad sudah tambah jauh sama kita, apalagi sejarahnya Nabi juga jauh, tentang Nabi Muhammad jauh. Mau tahu buktinya Pak, Bu? Di akhir zaman ini banyak orang tua ngeluh anaknya tidak taat, anaknya tidak bakti. Karena sebabnya apa? Tidak dikenalkan dengan Kanjeng Nabi. Sudah itu aja. Itu problemnya, tidak ada yang lain. Orang tua tidak perhatian dengan didikan anak karena orang tuanya tidak kenal Kanjeng Nabi. Istri berani dengan suami karena istrinya tidak kenal Kanjeng Nabi. Suami tidak memberi kasih sayang, memperhatikan istrinya karena suami tidak kenal Kanjeng Nabi. Itu problem di akhir zaman yang paling fatal. Sudah, tidak ada yang lain. Karena Allah kirim Nabi Muhammad secara sempurna. Allah kirim Nabi Muhammad sebagai permisalan.
sebagai contoh, sebagai panutan, sebagai yang selalu harus kita lihat. Kalau kita tahu Al-Quran bertulis, tapi kalau wujud nyata perilaku Nabi Muhammad SAW, itulah Al-Quran. Sehingga ketika dikatakan oleh Sayyidah Aisyah bagaimana akhlaknya Nabi SAW, maka beliau menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quranul Karim. Saking sempurnanya kanjeng Nabi, akhlaknya Rasulullah, sampai-sampai Pak Bu, kita ini tidak ada aspek kehidupan kita kecuali di situ ada pasti Nabi Muhammad SAW. Mau contoh tingkat keluarga, Rasulullah menyebutkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, atau hadisnya yang kurang lebih maknanya adalah sebaik-baik daripada kalian adalah yang baik dengan keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik dengan keluargaku. Itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kalau di rumah bukan atang-atang, ganteng-gantengan gitu Pak, bukan ngombe kopi tok, ndelok wong istrinya nyapu, anaknya kerja, ini bukan. Nabi Muhammad duduk, Nabi Muhammad dalam keadaan duduk melihat mana yang belum dikerjakan, nyapu sudah, cuci sudah, yang bersih ini sudah, apa yang belum, ngambil kayu bakar, pergi Nabi Muhammad ngambil kayu bakar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu akhlaknya Nabi. Begitu juga dengan anak-anaknya, dengan cucunya, selalu akrab, selalu baik, selalu berbudi pengerti, selalu sopan, selalu santun. Begitu juga dengan keluarga, dengan tetangga. Rasulullah SAW bersabda, telah memberi aku wasiat dan wanti-wanti dengan tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga itu dapat warisan, kata Nabi Muhammad SAW. Tidaklah di antara kalian beriman secara sempurna, kata Nabi Muhammad, kecuali yang baik dengan tetangganya. Bukan termasuk dari golonganku, kata Nabi Muhammad, siapa yang membuat celaka dan ketakutan tetangganya. Loh. Karena itu, bersih-bersih, gotong royong, perhatian dengan tetangga. Bahkan sampai ada pernyataan aljar gobladar. Carilah tetangga dulu yang baik sebelum kamu kalau beli rumah. Kalau memang kita mau beli rumah, cari dulu kalangannya yang baik-baik, lalu beli rumah. Tetangganya dulu yang diperhatikan. Bahkan ada seorang yang soleh, seorang yang alim, beliau itu di rumahnya banyak tikusnya. Suatu ketika muridnya datang, wahai Ustadz, kalau ini rumah biar tidak banyak tikus, pelihara kucing. Lalu ustadznya tanya, lah kalau saya pelihara kucing, tikusnya kemana? Ya pada kabur. Kaburnya kemana? Ke tetangga-tetangga. Apa jawaban seorang yang alim tersebut, yang soleh tersebut? Beliau mengatakan, biarnya tikus di rumahku, jangan sampai mengganggu ke tetangga-tetanggaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini berkat karena didikan Nabi Muhammad SAW. Lalu di dalam daripada yang lain, Rasul SAW juga menyebutkan, ya, akhlaknya Nabi diantaranya, ini saya langsung persingkat saja, langsung saya to the point. Di antara akhlaknya Nabi SAW, beliau itu dalam sehari-hari makan dan minum seperti kita, Bu. Betul nggak? Makan dan minum. Permasalahannya adalah kita makan dan minum belum mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makan dan minum kita belum mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bukan makanannya, tapi cara makannya. Paham nggih Pak? Paham nggih Pak? Bukan makanannya, tapi caranya. Kalau makanannya beda mungkin ya. Di sana Kanjeng Nabi tidak ada sate, di sini ada sate. Di sana zaman Nabi tidak ada apa kuwi Pak jenenge? Snack tidak ada. Di sini snack. Di Nabi Muhammad tidak ada lontong, di sini ada lontong. Tapi bukan makanannya, cara makannya. Lihat, perhatikan. Dalam aspek kehidupan kita yang kecil-kecil, yang sehari-hari kita lakukan, itu tidak ada Rasulullah di dalamnya. Mau bukti? Kita buktikan satu persatu. Semua dapat air ini, Bu. Dapat, Bu? Dapat, Pak? Sing rak poso ngombe, nggih. Yang ndak puasa
Permasalahannya, minumnya sudah ngikuti Nabi Muhammad apa belum? Ya. Lihat cara minumnya. Kalau kita umumnya nih ambil sedotan tangan apa Pak? Lalu ditusukkan, betul? Setelah itu diapakan Pak? Berarti minumnya tangan ngikuti Kanjeng Nabi napa mboten iki? Nah, siji hitungi lho Pak. Engko nek wis telu bar wis. Paham nggih? Ini contoh saja, contoh. Padahal kalimatnya apa? Di sini tulisannya apa, Pak? Nah, tapi ngombene meloni sinten? Saya ambilkan hadisnya Nabi tentang makan dan minum. Jangan makan dan minum kecuali tangan kanan, karena itu cara makan dan minumku, kebiasaan makan dan minumku. Jangan makan minum dengan cara kiri, dengan tangan kiri, karena itu caranya makan minumnya setan. Loh. Berarti kalau kita hadir maulid Nabi, minumnya tangan kiri, berarti kita minum ngikuti. Tapi acaranya lebih, sing salah sapa iki? Panitiane napa sing ngombe? Ya sing ngombe, panitiane ngajaki bener. Nek panitiane ra ono ngene jenengan ora bakal tobat-tobat kowe. Nah, paham nggih? Mulai sekarang jangan minum pakai apapun kecuali tangan. Loh. Wah, jenengan ngantuk, Pak. Ini Pak ngombe kopine kula, Pak. Nah, jenengan nek ngunjuk ana tutupe iki pripun, Bu? Pak. Nek cangkir ana tutupe. Diangkat tangan ki, dibuka tutupe ngoten. Terus sing salah sinten iki tutupe apa? Dadak ditutup kok, nek ora ditutup kan tangan kanan. Paham nggih? Nah, inilah padahal nek kita kembalikan ke adat orang Jawa, kita ini kalau kita memang mengaku kita yang paling sopan daripada orang Jawa ini yang paling, benar kita. Tapi permasalahannya adalah ketika kita mengaku tapi kita tidak membuktikan. Nah ini tadi. Betul, ngambil seperti ini. Nek ra ono tutupe aman, betul enggak? Pegang tangan terus di aja wis engko meri nyeneng. Paham ya? Tapi kalau ada tutupnya buang. Engko bojomu ngamuk, Pak. Paham ya? Nah, ini satu. Yang kedua, kita setiap hari makan, betul? Coba ngelihat seneknya yang utuh toh. Itu utuh. Enggak, ngelihat aja, saya minjem enggak tak pek. Amit ya. Wah, iki pas iki. Wah, pas ini. Jenengan nek mangan iki nganggo tangan apa, Pak? Yakin? Hah? Estu. Tak prakteke. Mbok buka ngeten. Terus mbok sibuk mbok pangan. Alhamdulillah. Aman nggih. Alhamdulillah. Kalau makan nasi tangan apa, Pak? Mosok makan nasi, Pak. Betul, Pak? Tangan apa, Pak? Tangan apa, Pak? Alhamdulillah. Tempene, Pak. Guyu. Jawab sik baru guyu engko. Tengkene, Bu. Bu. Tangan makan nasi, tangan tempene. Makan soto tangan. Satene. Ya Allah. Ingat ya, ngajinya bukan makanannya Kanjeng Nabi, tapi cara jenengan nek mangan soto, mangan sego, mangan tempe pasti kilingan kula engko ya ta. Aduh, tangan kiri astagfirullahaladzim salah. Nah, ya wis kan ngene kan enak ngajine ya sampai jenengan mati kilingan kula engko. Nggih. Paham nggih? Makan nasi tangan. Mulai sekarang makan nasi tangan. Soto, satene, tempene, bergedene. Alhamdulillah. Kula tanglet malih. Jenengan nek mangan pedes biasanya koncone napa? Hah? Minum. Ndak nek mangan pedes kepedesan. Biasanya ben rak pedes mangan.
Ora iling ya wis tak kei gampang wae. Jenengan makan nasi tangan tempe, sayur asem, kerupuke. Pak. Wis mbuh ketua takmir kayak mbuh LPMK kayak mbuh sapa wae wis ora paham. Pokoknya nek ora ngrasa ora bener ya kudu ngrasa alhamdulillah. Paham nggih? Nah, ini contoh saja, contoh yang sederhana loh. Masa sehari-hari makan tapi tidak ada Nabi Muhammad di dalamnya. Ini contoh. Artinya makan sama-sama Nabi Muhammad makan, tapi akhlaknya makan kita tidak pakai, adabnya makan kita tidak pakai, sopan santunnya makan kita tidak pakai. Naudzubillah min. Kita kalau makan sambil berdiri apa duduk? Nek ngombe es teh? Hah? Iya nek ning kono. Nek ning kene maksudnya. Nek ning kono ki lho engko kerja bakti delok wae sing ngombe es teh. Paham nggih? Itu contohnya Nabi Muhammad mengatakan janganlah makan dan minum dalam keadaan berdiri karena itu cara makan minumnya hewan. Nah, ya. Coba nek ndelok kambing, ndelok kucing, lungguh kalau minum. Ya, ini tadi. Ini akhlak contoh yang saya katakan ini bukan masalah adab dengan sesama loh. Kalau adab dengan sesama sudah Masya Allah kita orang Jawa sudah tahu tata krama. Tapi adab tentang kita makan. Ini yang terakhir. Ini jenengin apa Mas? Pak. Napa jenenge Bu? Napa? Risalah. Mangan risalah tangan lomboke. Bar ngene iki. Wis telu ngombe kerupuk sithik menapa? Lombok wis sedaqallahul. Nah, iki biasane kerja bakti pasti ana lomboke nggih. Nggih napa mboten? Oh iki kula mau ningali rambutan. Nggih. Jenengan ngoncek rambutan. Mbok oncek ngene kan? Nek buahe ana sing sebelah kiri diapake? Ngeten. Ya Allah, Muhammad. Selamat ya Allah. Selamat jenengan jujur soalnya. Ini kira ana kacange soalnya. Engko nek kerja bakti ana kacange biasane. Buka kacang, isine telu. Sing loro ning tangan kanan, sing siji ning tangan kiri. Piye iki ngene? Hah? Ya Allah dadak kacang wae mbok omong to ya. Duduk masalah kacange, masalah iki cara mangane. Kan kula pun sanjang nek melu mangane Kanjeng Nabi ora konjat awake kula mboten saged. Jenengan mboten saged. Wong Kanjeng Nabi niku mangane kadang mung kurma 3 sedina. Lho. Piye coba? Nek mboten enten panganan nggih berarti siam nggih Sayyidah Khadijah, nggih Kanjeng Nabi. Lho ngoten kok. Lah niku Kanjeng Nabi lah mergo niku cara mangane. Dan niki kan mau setiap anak kecil kalau mau minum, tangannya sing bener, tangannya sing apik, tapi bapaknya mangan kacang tangan. Ya Allah, paham nggih Bu? Ini contoh. Saya ngingatkan ini adalah sunnah Nabi Muhammad. Jadi jangan kita mengikat loh, kok cuman ngaji ini ngono. Lah sing ngono wae ra dilakoni, mosok sing tekan kono. Ya. Masuk kula meh ngomong ayo mangkat umroh pahalane gede. Wah, perlu duit meneh ya Allah. Wong sing ora perlu duit lho. Sik angel melu Kanjeng Nabi. Paham nggih? Ini poinnya, ini yang terakhir. Yuk bersama-sama kita selalu ingat kalau mau melakukan apa-apa khususnya makan dan minum, ingatlah cara Nabi Muhammad adalah menggunakan tangan kanan. Aja mikir lah engko nek lombok piye mbek gorengan. Ya wis ki rasa mbok pikir, engko kan iso ngerti carane dhewe. Nggih. Jadi, ini contoh yang terakhir ya. Khususnya yang ngerokok. Ya. Ngerokok nganggo tangan apa, Pak? Kanan to, ngombe kopine. Lah kowe iki piye to, Pak? Rokok ki ben ana hukume, ana halal, ana haram, tapi sing jelas halal malah ngombene tangan kiri. Lah kopi halal apa mboten? Lah nek rokok malah kok hukume makruh mbek haram lho merokok kuwi. Paham nggih? Ya, wis ora usah bahas rokoke, carane iki mau.
Ngombe kopi ini mau. Nah ini tadi, ini perihal yang sepele, ini yang sederhana, ini yang permasalahannya cuma satu Bu, saya tanya, jenengan itu begitu karena lupa apa kebiasaan? Lho piye toh kok biasaan? Pak, bapak-bapak barangkali jujur, lupa apa kebiasaan Pak? Lupa ya? Lupa ya? Aman Pak jenengan. Alhamdulillah. Salah Bu, jenengan jawab nah, Pak saya mau tanya, ibu-ibu rasa jawab Bu. Maaf Pak, nggih, maaf. Bukan jorok tapi ini adalah ilmu. Jenengan kalau maaf Pak, cebok pakai tangan apa? Tangan apa? Tangan apa? Pernah lupa? Oh. Berarti kuwi mau mangane lali apa? Lali apa kebiasaan? Nah, sing jujur wae, ibu-ibu sing jujur, Pak. Jenengan ora jujur. Itu bukan lupa, kebiasaan. Lah sekarang kembali lagi, kebiasaannya makan dengan tangan kiri adalah biasanya. Lah setan ki musuh apa bolo? Lah kok mbok melon. Ben dadi bolo. Wah ya salah jenengan. Golek bolo kok sing ngajak ning neraka. Nah ini tadi, mudah-mudahan dengan hal yang sepele ini kita niatkan, ya Allah, saya mulai saat hari ini, mulai detik ini tidak mau makan dan minum kecuali tangan kanan untuk saya, keluarga saya dan siapa saja yang di bawah tanggung jawab saya karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nanti yang lain-lain yang ikut, insya Allah kalau jenengan langgeng tidak pernah makan kecuali tangan kanan, minum tangan kanan, insya Allah Allah Ta'ala mudahkan kita untuk berangkat umroh, berangkat haji, dan insya Allah besok di akhirat ketemu kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik dan hidayah, panjang umur, sehat walafiat. Allah jadikan hati kita kenal dengan Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, rindu kepada Nabi Muhammad, perhatian kepada Nabi Muhammad, dan Allah Ta'ala ukir dalam hati kita hanya satu nama, yaitu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.